Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita semua, nikmat-nikmat yang begitu agung yang kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita adalah sesuatu yang begitu agung di antara ibadah-ibadah lain, yaitu doa. Sebagaimana tersebut di dalam hadis ad-du'a'u silahul mu'min atau silahul mu'min ad-du'a, bahwasanya doa itu menjadi senjata bagi kaum muslimin yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan berbagai keinginan kita. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Baqarah, masih berkaitan dengan ayat puasa, karena sebentar lagi kita akan berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu tentangku, katakan bahwasanya aku dekat. Aku menjawab doa dari hamba-hambaku yang berdoa." Di dalam ayat yang lain disebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal doa ini tentunya kita tidak bisa melupakan adab-adab dalam berdoa, yang mana disebutkan di dalamnya berwudu, berpakaian yang rapi, suci dari hadas ataupun najis, menghadap kiblat, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan wasilah-wasilah di amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan tentunya kita juga tidak lupa untuk mengetahui waktu-waktu di mana doa itu dikabulkan. Yang kita ketahui dikenal dengan waktu-waktu mustajabah. Kapankah waktu-waktu yang mustajab tersebut? Ada beberapa di antaranya yang kita harus ketahui agar doa kita betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila as-sama'i dunya hina yabqa sulusal layl al-akhir wa qala man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa'utih wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Di saat malam itu hanya tersisa sepertiga yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku beri ampunan. Maka kita sebagai seorang muslim, bukankah ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan? Kita yang lebih berhak untuk melakukan hal tersebut
mengikuti sunnah Rasulullah tersebut, sehingga kita mendapatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah karena kita memintanya di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Waktu mustajab yang kedua adalah setelah selesai daripada sholat fardu, sebagaimana tersebut di dalam sebuah riwayat hadis. Salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyud du'a asma'?" Qal, "Jawful lail al-akhir wa duburus salawatil maktubat." Ya Rasulullah, kapankah doa kita didengar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Jawfil lail al-akhir, yaitu di sepertiga malam terakhir di saat kita melaksanakan sholat tahajud, dan yang kedua adalah setiap selesai daripada sholat fardu. Setelah selesai sholat fardu yang 5 waktu, tentunya kita duduk untuk berzikir, beristighfar. Kemudian disitulah ada waktu di mana kita meminta kepada Allah, Allah akan mendengar dan mengabulkan doa kita. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar, bab Adhkar ba'da sholawat, yang mana hadisnya disebutkan di situ sebagaimana di atas tadi. Ya Rasulullah, ayyu ad-du'a asma'? Qal, jawfil lail al-akhir wa duburus shalawatil maktubat. Waktu yang ketiga adalah di antara adzan dan iqamat, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis, la yuraddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah. Ini adalah doa yang berada di waktu yang mustajab. Maka mari kita manfaatkan waktu yang mustajab tersebut untuk meminta kepada Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita, khususnya berkaitan dengan akhirat kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sehingga beruntunglah orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu, melaksanakan sholat sunnah dan mendapatkan waktu yang longgar, yang luas untuk berdoa kepada Allah di antara azan dan iqamat. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ketika seorang hamba sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis, aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a, yaitu seorang hamba mempunyai waktu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sedang beribadah kepada Allah, sedang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk memperbanyak doa. Namun di waktu sujud ini perlu diperhatikan bahwasanya ketika imam bersujud, dia memiliki makmumin, orang-orang yang sholat di belakangnya, maka hendaknya mengimami dengan bijaksana, tidak terlalu lama sujud, tidak terlalu lama berdoa ketika sujud. Adapun ketika beliau atau setiap orang sholat sunnah sendirian, maka tidaklah mengapa dia memperpanjang sujudnya sesuai dengan kemampuannya untuk memperbanyak doa di waktu sujud tersebut. Suatu kali saya pernah bertanya kepada Syekh An-Naji. Beliau adalah salah seorang syekh yang aktif dalam bidang ilmu hadis dan sanad periwayatan hadis. Ya Syekh, apakah kita boleh meminta atau berdoa ketika kita bersujud? Karena ada bacaan tersendiri adalah bacaan sujud ketika itu. Beliau menjawab, boleh kita berdoa ketika kita bersujud sesuai dengan permintaan kita, ya, dengan bahasa Arab atau memang asalnya dengan bahasa Arab, karena di dalam kita sholat ada hal-hal yang memang kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan selain bahasa Arab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu mustajab yang lain adalah ketika hari Jumat, yang sebagian ulama menafsirkan antara khutbah hingga selesai sholat Jumat, antara ba'da asar sampai matahari tenggelam,
atau mendekati matahari tenggelam, ketika turunnya hujan, dan ketika azan berkumandang, termasuk yang waktu mustajab untuk berdoa. Maka mari kita manfaatkan waktu-waktu ini agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan menjadikan harapan kita menjadi suatu kenyataan bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.